Shalom, selamat pagi kembali Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang sekali pagi ini. Selamat datang dalam 1 jam bersama renungan harian. Dari manapun Bapak Ibu berada, salam kangen dari kami di Yayasan Pelayanan Gloria. Dan telah bersama dengan kita salah satu penulis renungan harian, naskah beliau tayang pada hari ini, Bapak Heman Elia. Terima kasih Bapak Heman Elia sudah. Terima kasih, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak. Dan Pak Sony nanti yang akan memandu jalannya acara. Sudah hadir juga Bapak Susanto, pimpinan Yayasan Layanan Gloria, dan Ibu Lili selaku pimpinan redaksi dari Renungan Harian. Kita akan segera mulai acara ya Bapak Ibu, dan sebelum saya serahkan ke Pak Sony yang akan memandu, boleh ya kita berpantun. Kita berpantun Bapak Ibu. Ikan berenang dalam muara, terbang bebas si burung dara. Lama kita tidak bersua, SJBRH membawa sukacita untuk kita semuanya. Layar saya serahkan ke Pak Sony. Monggo Pak Sony. Iya, terima kasih Bu Dati. Sudah lama kita juga mendengar pantun dari Bu Dati ya, udah hampir sebulan gitu ya. Ya, tapi pagi hari ini kita akan percaya sukacita Tuhan selalu dalam kehidupan kita. Ya, salam, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Selamat berjumpa kembali dalam acara 1 jam bersama Renungan Harian. 1 jam ke depan kita akan bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama menggali, bahkan kita juga mendengar sharing-sharing nanti Bapak Ibu boleh bagikan, sehingga melalui sharing Bapak Ibu boleh menguatkan setiap pribadi kita masing-masing pagi hari ini. Dan jangan lupa Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu yang rindu ingin menyaring sesuatu, mari Bapak Ibu boleh tekan tombol raise hand atau angkat tangan. Nanti kami akan beri kesempatan untuk Bapak Ibu boleh ambil bagian dalam menyaringkan apa yang Anda dapatkan melalui bacaan kita pagi hari ini. Dan pagi hari ini suasana yang indah, dan pagi hari juga temanya menarik sekali ya. Tema yang menarik sekali, nanti kita akan sama-sama membahasnya. Dan telah hadir juga Bapak Heman Elia, ya selaku penulis pagi hari ini. Beliau nanti akan secara gamblang mengupas latar belakang tulisan beliau pagi ini apa sih, nanti mereka akan jelaskan lebih detailnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari siapkan hati kita akan mulai acara ini, kita akan datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah Tuhan dan kehidupan kami. Jika kami ada semuanya karena Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami kembali dalam acara 1 jam bersama renungan harian Tuhan. Dari bermacam-macam pelosok, dari bermacam-macam tempat Tuhan. Pagi hari ini Kau temukan kami dalam daring ini Tuhan. Kami rindu dalam acara 1 jam bersama renungan harian ini Tuhan. Kami mendapatkan sesuatu yang baru dari Engkau. Bahkan kami belajar banyak hal Tuhan yang boleh kami terapkan bagi masing-masing Tuhan. Mari Tuhan, biarlah hati kami buka lebar untuk Engkau Roh Kudus, Kau bekerja antara kami, sehingga biarlah kami boleh mengerti akan benar firman-Mu, dan kami bukan saja pendengar, tapi sekaligus menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Elia Tuhan, Bapak Heman Elia Tuhan, yang pagi hari ini sebagai narasumber, sebagai penulis Tuhan. Biarlah hamba-Mu pagi hari ini menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, dan menyikapkan lebih lagi dalam kehidupan kami, sehingga kami lebih mengerti Tuhan. Berkati juga setiap kami pribadi masing-masing, juga setiap peralatan pakai, baik handphone, laptop, sinyal wifi, listrik Tuhan, semuanya dan kendali-Mu Tuhan. Dan kami sungguh-sungguh pagi hari ini, kami siapkan hati kami untuk Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan acara ini dari awal hingga akhirnya semua dalam tangan-Mu. Kami syukur dan berdoa. Amin. Ya, pagi hari ini Mazmur 34 ayat 9 katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ya, kalau kita lihat kecap, berarti kita merasakan, menikmati baik kecut dan manisnya. Lihat betapa baiknya Tuhan itu, orang yang selalu berlindung pada Tuhan, melihat segala kebaikan Tuhan, apa yang Tuhan berikan kehidupan kita. Oleh sebab itu pagi hari ini, mari kita bersama-sama menaikkan pujian. Biar melalui pujian ini sungguh-sungguh boleh menjadi doa kita pagi hari ini kepada Tuhan, bahwa kebaikan Tuhan itu luar biasa di kehidupan kita. The goodness of God. Kita bersama-sama dengan pujian ini. Mari bersama-sama pujian ini, doa kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita.
Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabat-Ku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Oh, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Ya, the goodness of God, kebaikan Tuhan kehidupan kita. Saya kena percaya bahwa Bapak Ibu pagi hari begitu banyak merasakan kebaikan Tuhan di kehidupan kita.
hari demi hari kita lewati bersama-sama Tuhan, Allah yang luar biasa di depan kita. Oleh sebab itu pagi hari ini, mari kita akan nyiapkan hati kita akan bersama-sama menyimak audio renungan pagi hari ini. Biarlah saat kita menyimak, kita akan melihat betapa banyaknya hal-hal yang Tuhan ingin berbicara di depan kita. Oleh sebab itu, mari siapkan hati kita pagi hari ini untuk menyimak audio renungan pagi hari ini. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari 1 Samuel pasal 3. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Firman Tuhan kepada Samuel, "Sesungguhnya aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga siapa saja yang mendengarnya akan berdenging telinganya. Pada waktu itu, aku akan menepati yang telah kufirmankan kepada Eli tentang keluarganya, semuanya dari mula sampai akhir. Aku telah memberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena pelanggaran yang telah diketahuinya, sebab anak-anaknya telah menista Allah dan ia tidak mencegah mereka. Sebab itu, aku telah bersumpah mengenai keluarga Eli bahwa pelanggaran keluarga Eli tidak akan dihapuskan dengan kurban sembelihan atau kurban sajian untuk selamanya." Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari 1 Samuel pasal 3 ayat 13. "Aku telah memberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena pelanggaran yang telah diketahuinya, sebab anak-anaknya telah menista Allah dan ia tidak mencegah mereka." Renungan hari ini berjudul Teladan. Membaca sekilas kisah Imam Eli, ia tampak baik. Ketika melihat Hana menangis terseduh-seduh, Imam Eli mengira dia mabuk, lalu menegurnya. Saat ia tahu penderitaan Hana, ia mendoakannya. Doanya didengar Allah. Tuhan pun membuka kandungan Hana sehingga dia mengandung. Ketika Hana menitipkan Samuel, anak hasil doanya, Samuel pun ia rawat dan dibesarkan olehnya. Kisah ini memberi kesan bahwa Imam Eli orang yang peduli dan baik pelayanannya. Lalu apa yang membuat Tuhan begitu marah kepada Imam Eli dan bermaksud menghukumnya, juga keluarga hingga keturunannya? Mengapa hanya karena anak-anaknya berbuat jahat, Tuhan menghukumnya begitu keras? Bukankah anak-anak Imam Eli sudah dewasa saat itu? Tidakkah anak seharusnya memikul tanggung jawabnya sendiri? Apa kesalahan Imam Eli yang fatal yang membangkitkan murka Tuhan? Jika kita membaca lebih saksama, anak-anak Imam Eli melakukan penistaan luar biasa terhadap Tuhan. Mereka merampas daging kurban yang terbaik yang seharusnya dipersembahkan buat Tuhan. Bahkan mereka juga tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani Tuhan. Imam Eli tidak mencegah anak-anaknya berbuat jahat. Yang lebih parah dari itu adalah bahwa ia pun turut menikmati hasil kejahatan dengan makan daging kurban yang seharusnya dipersembahkan kepada Tuhan. Imam Eli adalah pemimpin Israel pada masa itu. Seharusnya ia mencontohkan perilaku yang dapat diteladani. Semoga kita menjadi teladan bagi keluarga dan orang lain agar nama Tuhan tidak dicela orang. Jadilah teladan buat orang lain agar nama Tuhan dimuliakan melalui kita.
Iya, barusan kita bersama-sama menyimak audio renungan pagi hari ini yang diberi judul Teladan. Ini temanya menarik sekali pagi hari ini ya. Saya akan percaya bahwa kalau kita dengar kata teladan itu berarti kita sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh ya. Di pagi hari ini di tengah-tengah kita telah hadir penulisnya langsung yaitu Bapak Heman Elia. Selamat pagi, apa kabar Pak Heman? Selamat pagi, Pak Sandi. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Iya, senang berjumpa pagi hari ini Pak. Ya, pagi hari ini judulnya atau temanya luar biasa Pak, ini menarik sekali, teladan. Dan kita ingin percaya bahwa kehidupan kita pasti harus menjadi teladan. Dan biar lebih dalam lagi, pagi hari ini kita akan bersama-sama menyimak apa yang melatar belakangi tulisan Bapak pagi hari ini sehingga kita boleh mengerti dan kita boleh terapkan dalam kehidupan kita hari-hari kita dalam baik dalam lingkungan keluarga kita, pekerjaan kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Nah, seperti itu, kami serahkan layar langsung ke Bapak Heman Elia. Silakan Pak Heman. Bapak Ibu sekalian, renungan ini berawal dari ketika saya merefleksi diri, saya itu pernah tidak memberi teladan yang baik kepada anak-anak saya. Saya teringat juga terutama dengan anak sulung saya. Jadi ketika itu saya memukul dia keterlaluan dengan maksud sebetulnya mau menghukum dia, tetapi saya kemudian menyesal. Saya benar-benar menyesal dan meminta maaf kepada dia. Dan rupanya perilaku saya itu diingat oleh anak saya. Jadi saya minta maaf itu tidak hanya sekali. Dan juga berkali-kali saya mendoakan untuk peristiwa itu. Jadi terpaut tahunan saya berusaha melakukan perbaikan-perbaikan dan bersyukur anak saya menerima permohonan maaf saya dan kemudian dia juga baik sekali relasinya dengan saya. Saya melihat itu pengaruh terhadap anak-anak saya. Ketika saya membayangkan bahwa kita semua memberi pengaruh dimanapun kita berada. Baik sebagai bawahan, karyawan biasa, ataupun atasan, apalagi pemimpin rohani, semakin tinggi jabatan kita, semakin banyak orang yang turut di dalam pengaruh kita, kita akan memberi teladan di sana. Perilaku apa yang kita lakukan dan sebagainya, itu dilihat dan dicontoh oleh sebagian orang. Lalu juga ada orang-orang benar yang tidak nyaman dengan perilaku kita kalau perilaku kita memberi dampak buruk. Mereka mungkin tidak secara terang-terangan, karena kita orang yang berpengaruh. Mereka mungkin membicarakannya di antara sesama mereka, lalu mereka kemudian tertindas, teraniaya di sana. Dan kalau kita lakukan itu, berarti kita turut di dalam penindasan terhadap orang-orang benar. Nah, kembali ke Imam Eli. Kalau kita lihat selintas, Imam Eli itu sungguh baik. Bayangkan saja ya,
itu dia mau menampung begitu saja anak dari Hana. Siapa Hana? Dia hanya seorang ibu rumah tangga biasa begitu. Tetapi dia tampung anaknya, dia besarkan, dia asuh, dan sampai pada suatu ketika itu Samuel mendapat firman dari Tuhan tentang bahwa Tuhan akan membinasakan keluarga Imam Eli. Nah, di sini kita lihat lagi kebesaran jiwa dari Imam Eli. Kan itu Samuel tidak suka cerita kemana-mana. Jadi kalau orang Israel sampai tahu bahwa Samuel lah yang akan menggantikan Imam Eli sebagai imam, maka tentu bukan Samuel yang cerita, tapi Imam Eli sendiri. Di sini kita melihat tidak ada kecemburuan, persaingan, atau apa. Justru dia menerima. Dan dia juga tidak menolak firman Tuhan. Jadi, kalau kita lihat, mungkin kita lebih jahat daripada Imam Eli. Tetapi kenapa Tuhan itu menghukumnya dengan keras? Nah, di sini kita mengenal teladan dari seorang pemimpin itu sangat disorot oleh Tuhan karena pengaruh kita besar. Bayangkan seorang pemimpin itu sudah menerima teguran, tetapi dia tidak berubah sama sekali. Jadi, sekalipun kita itu menerima teguran dan kita mengiyakan bahwa kelakuan kita salah, tetapi kita tidak mengubah perilaku kita, betapa pengaruhnya itu akan merusak sekeliling kita. Kembali lagi ke orang-orang yang benar, yang lurus hatinya. Mereka tentu sangat tidak nyaman ya dengan kelakuan seorang atasan apalagi, ataupun rekan kerja yang berlaku dolak-dalik, berlaku licik. Maka Tuhan itu menyoroti bukan saja orang-orang di sekeliling, tetapi ada mata Tuhan yang terus mengawasi dan melihat. Dan Dia adalah hakim yang adil. Siapapun, perbuatan apapun tidak lepas dari matanya. Sangat mengerikan akibatnya kalau kita tidak sungguh-sungguh bertobat. Tuhan melihat kemunafikan kita. Hukumannya sangat-sangat mengerikan. Jadi, sebagai orang yang memberi pengaruh, kita harus memberi teladan, menghormati Tuhan. Orang yang menghormati Tuhan akan dihormati juga oleh Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati kita, seluruh hidup kita, supaya kita boleh semakin hari, semakin luas keteladanan kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Emanlia. Menarik sekali ya. Orang yang menghormati Tuhan akan dihormati Tuhan. Ya, jangan percaya bahwa Allah teladan kita dalam kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu sebagai orang tua atau sebagai pemimpin baik di gereja, pekerjaan, di mana berada, ini menjadi suatu
eh, suatu peringatan buat kita. Apakah itu jadi teladan buat mereka, atau sebaliknya, di saat kita sebagai pemimpin jadi tegur, apakah kita bisa berubah atau menerima, atau sikap kita tambah makin keras. Iya. Terus itu pagi hari ini ya sudah dibagikan oleh Bapak Emanelia. Mari kita belajar, Bapak Ibu, ya, kita bersama-sama menyaringkan. Mungkin ada pengalaman Anda yang mungkin selama ini Anda bisa sharingkan, sehingga ini menjadi suatu kekuatan buat kita saling melengkapi satu lainnya, dan bila mau sharing Anda, ini menjadi suatu luar biasa, sehingga orang melihat bahwa Allah sanggup merubah kita, hati yang keras bisa dilembutkan. Ya, silakan Bapak Ibu, silakan pagi hari ini saya beri kesempatan. Silakan Anda boleh tekan tombol resen atau Anda boleh angkat tangan, karena pagi hari ini sangat menarik sekali, ya, tema kita tentang teladan. Ya, kita belajar dari satu tokoh, yaitu Imam Eli yang luar biasa, ya, dan juga Samuel. Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang ingin angkat tangan atau tekan tombol raise hand. Ya, jangan sia-siakan waktu yang ada ini, ya, karena kita biar boleh menjadi berkat. Silakan Bapak Ibu. Ya, di layar saya ada 54 yang pagi hari ini hadir. Mungkin Anda yang lebih awal ini menyaringkan sesuatu. Silakan. Nah, ini sepertinya Pak Paul Andan sudah siap-siap. Wah, ya, pagi Pak Paul Andan. Saya udah lihat Pak Paul Andan, tangannya udah tahan. Kok hilang? Ya, pagi Pak Paul Andan. Oh, mungkin. Ya, pagi Pak Paul Andan, ingin menyaringkan sesuatu, Pak Paul. Silakan Pak. Tekan tombol Pak. Iya, masih di unmute. Oke. Ya, silakan Pak Paul Andan. Ya, silakan Pak. Saya merasa ini memang berat karena menjadi teladan. Seperti juga kita berkata, kalau kita menyesatkan orang, lebih baik batu kilangan diikat di leher, dibuang ke laut. Memang ini berat dan peringatan supaya kita hidup bertanggung jawab di hadapan Tuhan, karena kita menghadapi banyak orang di bawah kita. Ya, saya anggap ini satu peringatan yang baik untuk mengingatkan kita bagaimana cara kita hidup, berkata, dan lain sebagainya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Paul Andan. Ya, ini menjadi satu peringatan yang baik dalam kehidupan kita. Ya, di sini juga ingin mungkin bisa menyaringkan sesuatu. Silakan, mungkin ada Bu Heru. Ya, silakan pagi Bu Heru, atau ya, selamat pagi Bu, apa kabar? Selamat pagi Pak Sony. Iya. Selamat pagi Pak Heman. Saya senang bisa berjumpa dengan Bapak pada Iya, saya juga kesempatan senang. ini. Iya, Pak Heman. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, Pak Santo, Bu Lilis, dan kawan-kawan. Sedikit saya ingin berbagi ya Pak Heman. Tadi pagi jam 4 saya mendengarkan renungan harian ini yang dibacakan oleh Bu Rini mungkin ya. Itu kaget sebetulnya, saya jujur kaget. Karena loh, Tuhan mosok cuma salah gitu aja kok dihukum ya keluarganya. Kok masa Tuhan itu senemen itu gitu. Dan ya saya melanjutkan mendengarkan, ternyata karena kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh Elia, karena anaknya tidak bisa diberitahu, dia tidak mau memberitahu anaknya, sorry. Nah, di sini Bapak mengangkat suatu topik, yaitu teladan ya, tentang teladan. Kalau saya boleh bilang, teladan itu kan apa yang kita perbuat itu adalah teladan. Kalau ditambah lagi boleh, yaitu nasihat mungkin ya kepada anak-anak kita. Nasihat itu bisa dengan kata-kata secara lisan, bisa juga secara tertulis ya, supaya lengkap teladan dan nasihat itu. Tapi pada zaman sekarang ini ya, terus terang para orang tua, Bapak Ibu sekalian, orang tua itu kayaknya dinasehati anak ya zaman sekarang ya. Kalau dulu tuh
kita menasehati anak. Sekarang kok kayaknya kebalik ya. Nah, apakah anak itu gampang untuk dinasehati? Apakah anak itu mau menerima apa yang kita katakan? Saya akan sedikit sharing karena kemarin ada KKR di Jember dan waktu itu Pak Kris ya kemarin yang men-sharingkan. Nggak apa-apa ya saya sharing di sini karena ini juga terbuka ya kemarin untuk umat GKI. Dia terhadap anaknya melakukan kesalahan, suatu kesalahan. Saya rasa setiap orang tua di mata anak pasti ada salahnya, walaupun maksudnya kita benar ya, baik. Tapi anak itu sering enggak mau menerima atau enggak bisa menerima gitu. Nah, sharingnya dari Pak Kris, melakukan kesalahan terus meminta maaf ya kepada anaknya. Papa minta maaf katanya gitu. Terus saya kaget waktu dia bilang, apa jawab anak itu? Anak itu menjawab, prove it katanya. Buktikan. Kalau kayak gitu tuh, saya dengar gitu tuh rasanya, aduh rasanya hati kok enggak enak ya. Kok anak kepada orang tua kok kayak gitu, kok bilang buktikan. Padahal orang tua tuh sudah minta maaf, menyadari kesalahannya, karena kami pun juga merasa ada salah kepada Yonatan ya. Jadi saya sudah kaget. Terus lanjut sharingnya lagi. Salah lagi, minta maaf. Anaknya tuh bilang apa? Not now katanya. Tidak sekarang. Duh, kayak apa ya rasanya ya jadi orang tua digitukan sama anak itu kan pasti merasakan sakit hatinya ya. Setelah itu lewat dari 3 tahun baru anaknya itu bisa memaafkan orang tuanya. Dan itu melalui proses yang panjang saya rasa ya. Dan saya jadi teringat Bapak Ibu, waktu Pak Heru suami saya meninggal, Pak Heman bulan Mei ya Pak Heman, itu Yoyo anak saya sempat sharing di upacara penghiburan di dekat petinya papanya. Dia bilang, saya sakit hati sama orang tua saya. Bayangkan Bapak Ibu, di saat kayak gitu, dalam kesedihan yang sangat ya, kok bisa bilang gitu? Ternyata apa yang disakitkan hati Yoyo? Karena pada saat kecil dulu, dia minta mainan Nintendo. Dan saat itu kami merasa belum saatnya untuk membelikan, jadi kita nggak membelikan. Hanya karena itu saja. Dia merasa tersakiti dan dibawa terus sampai sekarang sudah 35 tahun. Dan itu dikemukakan, dicetuskan. Kan berarti dia masih kesakitan, saya pikir. Kok sampai seperti itu? Ya, jadi saya flashback lagi. Ya, ndak perbuatan, ndak kata-kata. Kita ini semua ini orang tua yang tidak sempurna. Tidak ada yang sempurna di mata anak. Anak pun di mata kita sangat tidak sempurna, apalagi saat ini ya. Saat ini saya juga perjuangan saya berat sekali ya untuk menghadapi anak seorang diri. Tidak ada Pak Heru, tidak ada siapa-siapa, dan banyak hal yang saya masih harus meluruskan, membenarkan, tapi ya gitu, nggak bisa menerima dengan legowo. Jadi ya sudah saat ini ya saya hanya bisa berdoa semoga anak ini bisa dijamah oleh Tuhan ya, sehingga dia juga boleh mengetahui mana yang benar. Nah Bapak Ibu, saya lagi mikir
Kenapa ya kok sampai dia berani berkata seperti itu pada upacara penghiburan? Bapak Ibu, sekedar saya menginfokan bahwa kami hanya mempunyai satu anak, Yoyo, sehingga dia banyak sekali dikata-katai oleh teman-temannya, apa om tante atau siapa, dan saya dengar sendiri, oh ini anak satu, anak manja katanya gitu. Padahal kami itu tidak pernah memanjakan dia, tidak pernah. Dan semuanya itu ya mungkin malah justru lebih strict ya, agak keras gitu kita mendidiknya. Saya pikir apa mungkin karena dia banyak mendengar kata-kata bahwa dia tuh dijadikan anak manja, mempunyai stigma anak manja, sehingga dia melakukan protek diri dan mengannounce bahwa saya ini bukan anak manja. Uang saya ini minta mainan gitu aja enggak dibelikan. Tapi kok sampai 35 tahun loh sudahan umurnya, kok masih ingat ya. Jadi Bapak Ibu, yang ingin saya pesankan, kalau yang masih mempunyai anak-anak yang kecil, apalagi yang kecil sampai remaja dewasa ya, kayaknya kata-kata kita itu sangat powerful bagi mereka, sehingga kita juga jangan menyepatani ya, jangan memberikan kata-kata yang tidak baik atau kata-kata yang merusak mental anak selagi anak masih kecil, karena itu akan terbawa sampai dia dewasa, sampai menjadi orang, mungkin sampai mati ya, tidak bisa lupa. Seperti halnya saya juga punya orang tua yang begitu baiknya, sudah 1000%, tidak ada yang lebih baik kalau saya bilang. Semuanya juga masih membekas di hati saya, masih teringat kebaikan mereka, dan saya tidak pernah mendapat marah sekalipun dari orang tua saya. Tapi bukan berarti saya dimanja, enggak. Bapak Ibu, ini suatu kesaksian bahwa yang mengenal keluarga saya tahu bagaimana papa mama saya membesarkan saya dengan penuh cinta, dan saya juga ingin membesarkan anak saya seperti itu. Tetapi zamannya sudah berubah Bapak Ibu, sehingga yang tadi saya ceritakan, anak itu belum tentu mau mendengar kami. Begitu saja Pak Heman, Pak Sony yang bisa saya saksikan. Terima kasih Bapak Ibu, selamat mendidik anak-anak kita, dan juga mungkin karyawan kita kalau kita bekerja dengan teladan dan nasihat yang baik. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Sony. Iya, terima kasih Bu Heru. Sharing yang indah Pak Iman pagi hari ini Pak ya. Ini sesuatu kesaksian indah yang diberikan oleh Bu Heru. Dalam kesaksian ini kita banyak belajar ya, bagaimana kita mendidik anak kita. Mungkin hal yang sepele, dianggap mungkin hal yang kita anggap, waduh ini belum waktunya ya. Saya dengar kata Bu Heru, jadi belum waktunya. Tapi justru belum waktunya ini mungkin sebagai anak mungkin merasa bahwa ini keinginanku, aku mau seperti ini, kok nggak dikasih ya. Dan ternyata masih membekas sampai saat ini. Dan ini biarlah menjadi suatu pengalaman indah ya, apalagi kita sebagai orang tua yang di sini juga pasti banyak mengalami hal-hal yang mungkin hampir sama atau berbeda ya, tapi pagi hari ini kita boleh bersama belajar dan kita juga menyaringkan. Sebab itu mari Bapak Ibu kami berikan kesempatan pagi hari ini kita sama-sama menyaringkan, sehingga biarlah melalui sharing kita pagi hari ini sungguh-sungguh boleh menguatkan kita. Oh silakan, langsung ada Pak Michael Kasoso ya, silakan Pak Michael, langsung angkat tangan. Ya, silakan Pak. Pagi. Selamat pagi, shalom semuanya. Luar biasa firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih renungan harian Pak Heman ya sudah mengingatkan kembali. Tadi pagi saya renungkan tentang ya Imam Eli ya sama anak-anak. Ini satu peristiwa di Alkitab yang Tuhan sangat serius ya, sampai menghukum
dan keturunan Imam Eli itu sampai nggak ada. Nah, di dalam kitab Petrus kita kan dalam perjanjian baru dikatakan kamu adalah imamat yang rajani. Jadi memang yang diangkat tentang keteladanan itu betul sekali. Saya sendiri alami, Bapak Ibu, saya punya papa saya punya anak 13, ya saya paling bungsu. Dan saya hanya lihat ya tingkah laku papa saya, ya, dan itu akhirnya saya lakukan. Ya, papa saya perokok, pemabuk, ya, pecina, ke bar. Akhirnya saya bertumbuh remaja, saya lakukan itu. Ya, tapi puji Tuhan, anugerah Tuhan, ya, melalui juga firman hari ini, saya sebagai imam, sebagai papa, sangat harus kita benar-benar renungkan firman ini. Ya, saya punya 2 orang anak, memang juga sebagai imam di dalam gereja, saya lihat keteladanan itu sangat mempengaruhi. Ya, walaupun seperti Ibu Teguh bilang tadi, memang anak-anak kita hidup di ya generasi Z saat ini cukup kita harus berjuang, ya. Saya waktu lalu anak-anak saya pacaran, ya, pacaran, dan ini yang tadi saya renungkan, kita harus berani memarahi dosa. Nah, saya lihat salah satu kelalaian Imam Eli, dia tidak berani memarahi anak-anaknya, ya. Dia mungkin terlalu sayang atau dia tanda kutip takut dengan anak-anaknya. Nah, ini yang saya renungkan hari ini, bagus sekali buat kita sebagai imam, sebagai orang tua. Saya memang kadang di sisi, karena saya sangat sayang anak-anak saya kurang berani menegur. Ya, seperti contoh pacaran, ya, saya sudah lihat anak saya udah pulang malam, ya, anak saya yang tua dia kuliah. Tapi itu ternyata melalui perenungan ini, itu salah. Kita harus berani untuk memarahi, marah terhadap dosa. Nah, ini akan menjaga kita bisa jadi imamat yang rajani. Makanya imamat yang rajani, raja itu ada otoritas. Ini yang Tuhan Yesus sebagai imam yang agung mau memberi teladan. Jangan sampai kita seperti Imam Eli, itu fatal. Jadi saya bersyukur hari ini meneguhkan, saya akan lebih berani untuk memarahi ya anak-anak, termasuk juga di jemaat. Saya punya pengalaman, Bapak Ibu. Ya, saya mengembalakan di satu gereja yang sederhana, masih kecil. Dulu cukup banyak, ya, hampir 70-an jemaat. Tapi memang ada beberapa jemaat yang pejabat, orang kaya, bahkan ada jemaat yang masih lakukan dosa, mereka maaf PSK, masuk di gereja. Nah, imam yang benar ternyata melalui perenungan ini kita harus berani menegur, kita harus berani untuk menyatakan itu dosa. Ya. Saya pernah pengalaman, ya, waktu khotbah di mimbar, saya bilang di sini tidak ada yang kasih persembahan hasil korupsi, ya, tidak ada yang kasih persembahan hasil dari pelacuran. Wah, itu Tuhan senang. Karena puji Tuhan sampai hari ini kami bisa terus mengembalakan, walaupun hasilnya jemaat yang ini mereka akhirnya keluar dari gereja. Tapi saya lihat mendingan mereka keluar dari gereja, jangan sampai saya dihukum seperti Imam Eli. Ya, itu saja yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Firman Tuhan hari ini sangat meneguhkan, memberkati, mengingatkan kita harus jadi teladan. Kita juga ada satu rema saya baca tadi, 1 Samuel 3 ayat 13, harus berani memarahi, menegur dengan dosa anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Michael pagi hari ini yang sudah jadi berkat ya melalui sharing yang Anda bagikan pagi hari ini. Iya, Pak Iman, ini menarik nih Pak Iman ya. Mungkin Pak Iman bisa memberi gambaran
Ya, apakah waktu masih kecil itu Imam Eli mendapat didikan dan contoh seperti yang dilakukan anaknya saat ini, Pak? Silakan Pak Eman. Apakah seperti itu, Pak? Iya, terima kasih untuk pertanyaan ini. Terima kasih juga untuk sharing Ibu Heru dan Pak Michael. Untuk menjawab pertanyaan ini, memang kita tidak bisa menduga-duga, tetapi kita bisa membaca kisah-kisah selanjutnya dari Samuel. Jadi anak-anak Samuel pun tidak betul tuh ya, hidupnya tidak benar. Nah, ada yang memang menafsirkan bahwa Samuel tidak mendapat keteladanan dari Imam Eli cara mendidik anak. Tetapi saya tidak mau berspekulasi. Yang kita tahu bahwa Tuhan itu tidak menghukum Samuel. Bahkan Samuel itu berduka karena perbuatannya Saul, Raja Saul. Dan Tuhan juga melindungi Samuel, sehingga Samuel tidak perlu bertemu dengan Raja Saul. Jadi Tuhan juga menghibur hati dari Samuel. Ini sangat bertolak belakang daripada perlakuan Tuhan terhadap Imam Eli dibanding dengan Samuel. Karena itu yang penting adalah kita melakukan kewajiban kita. Tentang perilaku anak, bagaimana nanti-nantinya, kita perlu serahkan kepada Tuhan. Kita tidak tahu anak ini nanti jadi besar dan jadi apa dia. Tetapi kalau kita memberi teladan, paling tidak pengaruh keteladanan kita itu lebih besar, mempengaruhi dia, dan itu akan mengendalikan perilaku dia. Sebagai contoh, misalnya kenapa anak saya bisa tunduk, nurut, dan tidak memberontak dan memaafkan saya. Karena saya waktu anak itu berbuat sesuatu yang tidak berkenan, saya bilang sama dia, saya waktu dia tidak mau mengakui, saya lalu bilang sama dia, Papa aja, Papa salah, Papa minta maaf sama kamu. Seperti itu. Itu juga sebagai keteladanan. Lalu mendidik anak itu memang tidak bisa waktu dia besar, nggak bisa. Jadi harus betul-betul waktu dia masih bisa masih balita, itu dia diajarkan untuk cinta Tuhan dan sebagainya. Di sana pengaruh kita paling besar, bukan justru kita sibuk sendiri. Nah, itu seringkali terbalik itu ya, piramidanya itu. Nah, begitu saja. Terima kasih. Iya, menarik sekali pagi hari ini ya, apa yang disampaikan oleh Pak Eman. Mungkin Bapak Ibu, saya beri kesempatan untuk menyaringkan ya pengalaman Anda pagi hari ini. Silakan Anda tekan tombol resen atau angkat tangan. Silakan. Ya, di sini banyak orang tua yang hadir pagi hari ini. Ya, mungkin Pak Lukas Budiman yang berbagi, Pak Lukas. Yang menyayang sesuatu, Pak. Oh, oke, baik. Ada Pak Lukas? Oh, masih di mute Pak Lukas. Oke. Belum dibuka Pak. Pak Lukas Budiman kayaknya belum, masih ditekan. Masih di-unmute. Ya, silakan ditekan Pak. Tombolnya. Ya, silakan Pak Lukas. Yang berbagi sebagai orang tua Pak, silakan Pak Lukas. Dan mendidik anak. Ya, kalau pengalaman saya ini ketika anak-anak lagi kecil, saya juga punya suatu pengalaman.
Contohnya misalnya ketika dia memecahkan gelas, kita seringkali menegur dia karena ketidakhati-hatian dan sebagainya. Tapi pada waktu orang tua juga memecahkan gelas, dia akhirnya juga istilahnya protes juga ya, bahwa loh ini papa mama juga pecahin kok nggak ada punishment gitu. Nah ini juga suatu dilematis ya, kalau saya melihat. Mungkin yang jadi pelajaran buat saya adalah mungkin hal-hal yang menjadi kesalahan itu kita tidak terlalu cepat untuk memberikan punishment. Mungkin itu aja yang saya bisa bagikan. Iya, terima kasih Pak Lukas. Ya, pengalaman indah ya. Seringkali kalau anak-anak kita melakukan, kita langsung beri nasihat atau peringati. Tapi kita sendiri ya, ini menjadi satu buat kita. Oh, mungkin Boleh sebelum saya ke Bu Mariam, tanggapi Pak Yemen, silakan Pak. sedikit buat Pak Lukas, teman saya ini lama sekali tidak berjumpa. Soal hukuman, kita lihat perilaku mana yang disengaja. Jadi motivasi itu diperhitungkan. Kalau misalnya dia tidak sengaja memecahkan gelas, maka kita hanya mengajak dia untuk membersihkan. Karena ini bisa berbahaya. Nah, kita katakan bahayanya itu. Sehingga kalau orang tua sendiri yang memecahkan gelas, kan nggak sengaja. Nah, itu orang tua harus membersihkan, begitu kan ya. Itu ya konsekuensi, bukan hukuman. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu. Ya, makasih Pak Yemen. Menarik sekali lagi ini. Ya, silakan mungkin Bu Mariolin ingin menganggap sesuatu. Silakan. Ya, bisa ditekan. Ya, silakan. Terima kasih Pak Tony, selamat pagi Pak Heman. Saya tadi tergugah dengan pernyataan atau kesaksian dari Ibu Wahyu, dan saya teringat bahwa ada sharing dari teman-teman saya, bahkan sharing dari salah satu tutor anak saya di salah satu sekolah Montessori yang ada di Jogja ini menerapkan sistem seperti ini, Pak. Jika anak-anak itu berbuat salah dan minta maaf kepada pengajarnya, kepada mentornya, lalu mentornya itu berhak menjawab seperti ini. Mak, sorry, saya belum bisa memberikan kamu maaf sekarang. Berikan saya waktu untuk memberi maaf. Itu mulai dari playgroup TK begitu sudah ditanamkan prinsip seperti itu. Nah, ini saya berdiskusi dengan orang tua yang anaknya sudah SD, satu tim dengan anak saya. Sementara saya menyekolahkan anak saya di sekolah inklusi yang berbasis firman Tuhan, berbasis Kristen begitu ya. Jadi saya melihat ada perbedaan prinsip di sini. Kalau sekolah anak saya mengajarkan bersegeralah untuk memberikan maaf dan meminta maaf gitu, tetapi diberikan pengertian alasannya itu mengapa begitu ya, secara ketuhanan juga secara sekulernya itu seperti apa diberi pengertian begitu kok sekolah anak saya. Nah, menanggapi hal ini bagaimana ya Pak ya, tentang berdasarkan firman Tuhan dan ilmu psikologi perkembangan anak, karena anak kecil yang ditanamkan seperti ini sementara di rumahnya berdasarkan firman Tuhan bersegeralah memberikan maaf dan meminta maaf, itu pasti akan mengalami kebingungan, mengalami dilematis. Saya minta pencerahannya Pak Herman Elia. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Bu Mary. Saya hanya bisa jawab singkat. Saya itu sangat terpengaruh dengan ini seorang psikolog Amerika yang sangat terkenal, yaitu Dr. James Dobson. Dia bilang begini, kalau kita menghukum anak, itu kita tidak boleh minta maaf kepada dia. Kalau kita merasa dia salah, lalu kita lihat waktu kecil kan
hukumannya tentu bukan memukul ya langsung ya, tetapi ada berbagai cara untuk memberikan anak konsekuensinya. Lalu kalau misalnya dia itu nangis atau merengek atau memberontak lewat apa begitu ya, kita tetap kukuh dengan disiplin kita. Ketika dia sudah mereda, baru kita berikan pengertian. Ketika kita berikan pengertian, setelah itu kita boleh tinggalkan dia. Begitu. Itu yang saya bisa sharingkan, dan itu kami lakukan juga di rumah. Lalu kesengajaan atau motivasi itu juga kami lihat sejauh mana dia sengaja begitu. Pernah satu kali saya sharingkan sedikit. Satu kali si anak yang tengah ini mau tengah bermain, dia mengganggu dan seperti menganiaya ya yang bungsu. Lalu kami hukum dia dengan dia berdiri menghadap tembok 5 menit aja begitu. Kalau masih ya 10 menit, tapi tidak lebih dari itu. Lalu kami berdua meninggalkan rumah. Saya berpikir, wah, jangan-jangan kalau kami tinggal, dia akan memukul adiknya makin kuat nih, gitu. Ternyata setelah meninggalkan rumah dan keliling rumah, jalan kaki begitu ya, balik lagi, mereka sudah main dengan damainya. Jadi unsur kita ternyata bisa membuat anak-anak itu tidak akur. Justru karena ada kita. Penyebabnya itu apa? Penyebabnya karena dia ingin menarik perhatian kita. Jadi ketika anak itu berbuat baik, kita harus memperhatikan dan memuji dia. Jadi pujian itu lebih banyak untuk hal-hal yang baik. Nah, seperti itu ya. Terima kasih. Iya, pagi ini sharingnya menarik ya, sampai ada hal yang bertanya karena sangat tema itu menarik sekali pagi ini dengan teladan ya, apalagi banyak orang tua, banyak istilahnya ya orang tua sebagai orang tua, pemimpin gereja juga mungkin dalam perusahaan sebagainya, ya mungkin banyak belajar sekali. Ya pagi hari ini mungkin banyak Bapak Ibu akan bicara lagi ya, tapi saya beri kesempatan untuk Ibu Lilis ya, Bu Lilis Indastuti ya, sekaligus sebagai pimpinan redaksi juga beliau sebagai sekretaris. Silakan Bu Lilis. Terima kasih Pak Eman, terima kasih Pak Sony, dan selamat datang juga untuk Bapak Ibu yang barangkali baru pertama kali hadir bersama kami di 1 jam bersama renungan harian. Kiranya kita berjumpa lagi ya untuk di acara selanjutnya. Ya, memang masalah mendidik anak ini nggak akan pernah habis-habisnya dibicarakan ya. Dan kita sebagai orang tua itu ternyata nggak pernah bisa pensiun. Rasanya kan, oh nanti kalau anak-anak sudah dewasa, kita bisa udah gitu, udah selesai. Ternyata enggak ya. Seperti kisah Imam Eli kan terjadi ketika anak-anaknya juga sudah dewasa. Walaupun memang di dalam kehidupan ini kita tidak bisa menduga apa yang bakal terjadi, dan seringkali itu juga di luar kontrol kita. Tapi memang satu hal yang benar-benar Tuhan inginkan. Jadi salah satu alasan yang bisa kita lihat kenapa
Imam Eli dihukum demikian keras karena dia lebih menghormati anak-anaknya daripada dia menghormati Tuhan. Ya, kita menempatkan Tuhan, hormat kepada Tuhan adalah nomor 1 di atas segala sesuatu yang lain. Dan ini memang sangat berpengaruh ya. Dan kadang-kadang juga sangat pertimbangannya itu juga sangat banyak gitu. Karena memang misalnya di dalam hal mendisiplin anak atau menegur gitu. Kita juga seringkali harus berlaku dengan sangat bijaksana, kita juga melihat kondisinya, kita melihat bagaimana keadaan anak kita, karena di saat sekarang mungkin lain dengan zaman dulu gitu ya. Kalau kita menegur dengan keras dan itu salah, kita bisa anak bisa lari dan kita malah justru kehilangan kontak gitu ya. Dan itu juga akan sangat sulit. Jadi benar-benar mohon kebijaksanaan dari Tuhan. Kita berdoa bagaimana setiap saat, setiap tindakan kita minta hikmat sungguh-sungguh dari Tuhan. Saya teringat akan Ayub, ya. Dikatakan bahwa setiap kali anak-anaknya selesai berpesta karena memang anaknya sering pesta ya. Ayub selalu memanggil mereka dan menguduskan mereka. Dan kemudian Ayub mempersembahkan korban kepada Tuhan untuk memintakan pengampunan. Jadi lutut kita, doa kita itu yang terus untuk menyertai perjalanan anak-anak kita. Hasilnya kita serahkan kepada Tuhan karena kita percaya bahwa kalau kita sudah memberi teladan, kita sudah mendidik mereka, dan mereka juga sudah menerima Tuhan, sudah menjadi kepunyaan Tuhan, maka Tuhan jauh lebih mengasihi mereka daripada kita mengasihi mereka. Dan keyakinan ini yang seringkali sungguh sangat menguatkan gitu ya. Karena di zaman sekarang memang kita benar-benar tidak tahu segala sesuatu itu bisa terjadi. Tetapi Tuhan yang memegang hidup kita dan memegang hidup anak-anak kita itu tidak pernah meninggalkan. Dan juga tadi bagus sekali bagaimana sebagai orang tua kita itu selain memberi teladan, kita juga menjaga diri kita sendiri. Supaya kita tidak justru ikut menikmati atau melakukan dosa. Dan yang ketiga adalah kita juga bersedia dikoreksi. Ini yang seringkali sangat sulit sebagai orang tua, karena tidak ada orang tua yang sempurna. Kita juga melakukan banyak kesalahan. Dan kalau kita memang menyakiti hati anak-anak kita, kan Tuhan berkata, jangan kita menyakiti anak-anak kita. Bukan berarti jangan menyakiti itu nggak boleh menegur dan sebagainya, enggak ya. Tapi artinya jangan menyakiti yang tidak perlu gitu. Nah, ini yang kita benar-benar harus bersedia untuk dikoreksi, harus bersedia juga untuk meminta maaf, membangun hubungan, bukan justru bersikap defensif atau marah atau pasif agresif ya. Sebagai orang tua, kita juga benar-benar dipanggil oleh Tuhan untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan secara terbuka kita mau belajar terus
Karena belajar sebagai orang tua itu tidak ada habis-habisnya. Dan seringkali kita juga bagaimana untuk bersikap di dalam satu situasi itu lain dengan satu anak, lain dengan anaknya yang lain, ya. Walaupun misalnya kita punya 2 atau 3 anak, masing-masing punya kepribadiannya masing-masing. Ya, kiranya Tuhan sendiri yang, eee, terus memampukan kita di dalam segala kesalahan, kekurangan kita. Tuhan terus menolong untuk kita boleh menjadi orang tua, kita boleh menjadi, eee panutan di dalam kehidupan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bu Lilis. Ya, sharing yang menarik pagi hari ini ya. Jadi pagi hari ini banyak belajar hal tentang keteladanan, tentang teladan pagi hari ini. Dan sebenarnya waktu ini membatasi kita Bapak Ibu, ya minta maaf nih Bapak Ibu yang ingin sharing, ternyata waktunya sudah habis, yang mungkin sharingnya ditahan. Ya kita akan berjumpa lagi di 2 minggu lagi ya. Kita akan beri kesempatan Bapak Ibu bisa menyaring lebih lagi. Yang mungkin yang Anda ingin mau sharing, ingin bertanya, mungkin langsung bisa nanti langsung dengan Pak Heman atau Bu Lilis ya, bisa Bapak Ibu ya. Dan yang pagi hari ini, sungguh pagi hari ini sesuatu yang indah ya. Jadi kalau saya tangkap tadi ada yang pertama itu, orang yang menghormati Tuhan akan dihormati Tuhan. Itu kunci ya. Orang yang menghormati Tuhan akan dihormati Tuhan. Terus belajar untuk kita minta maaf. Kadang-kala orang tua itu malu minta maaf sama anaknya. Maunya anaknya jangan minta maaf sama orang tuanya ya. Jadi ingat, kita itu juga pernah menjadi anak Bapak Ibu ya. Sekarang kita menjadi dewasa, menjadi orang tua. Terus kalimat bijak pagi hari ini sangat menarik sekali ya. Jadilah teladan buat orang lain agar nama Tuhan dimuliakan melalui kita. Ya, sekali lagi terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu yang pagi hari ini bersama-sama menyaringkan kiranya apa yang disaringkan ini sungguh-sungguh menjadi kekuatan buat kita semua dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Ya, terima kasih Pak Iman sekali lagi. Ya, tiba saat ini kita akan bersama masuk dalam doa syafaat Bapak Ibu. Ya, akan disampaikan oleh Mbak Rini, nanti doa berkat oleh Pak Bunda Susanto. Oleh sebab itu, mari saya hati kita masuk dalam doa syafaat. Silakan, Mbak Rini. Ya, baik. Terima kasih. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati untuk bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang makasih, kami mengucap syukur memiliki Allah yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas segala penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan di dalam hidup kami yang boleh terus kami rasakan hingga saat ini. Bapak, kami mengucap syukur untuk 1 jam ini, kami boleh bersama-sama membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, membagikan berkat Tuhan melalui perenungan yang boleh Tuhan tunjukkan bagi kami untuk kami boleh merenungkan bersama-sama. Terima kasih untuk Pak Heman Elia yang sudah membagikan perenungannya. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan beliau, kesehatan beliau, keluarga beliau, dalam setiap hal yang beliau kerjakan, dimanapun Tuhan tempatkan, Pak Heman boleh menjadi saluran berkat Tuhan bagi lebih banyak lagi orang-orang yang Pak Heman layani boleh melihat kasih Tuhan yang nyata mengalir di dalam dan melalui kehidupan Pak Heman, Elia, dan keluarga. Bapak, kami juga mengucap syukur untuk sharing perenungan dari rekan-rekan kami, saudara-saudari kami di dalam acara 1 jam bersama renungan harian ini. Kiranya setiap perenungan yang telah dibagikan juga membawa kami untuk semakin dekat kepada Tuhan, semakin memahami dan merasakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami Bapa untuk setia kepada Tuhan di dalam setiap karya pelayanan kami, peran kami yang sudah Tuhan percayakan bagi kami. Kami boleh menjadi teladan iman, melalui hidup kami, orang-orang bisa melihat kasih Tuhan yang begitu nyata. Dan kiranya di dalam pekerjaan pelayanan kami, peran kami di dalam keluarga, masyarakat, pekerjaan, kami boleh menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kasih Tuhan, cinta Tuhan, menuntun dan membimbing kami untuk berkata-kata, berperilaku sesuai dengan kehendak Tuhan.
sehingga sungguh Tuhan, orang-orang juga boleh melihat Tuhan, pekerjaan Tuhan, karya Tuhan nyata di dalam dan melalui kehidupan kami. Dan orang-orang boleh diubahkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin mencintai Tuhan, mengenal Tuhan lebih lagi di dalam setiap teladan yang kami tunjukkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak, saat ini kami mau berdoa membawa pemerintah kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin kami, mulai dari jajaran presiden, wakil presiden, hingga pimpinan kami yang berada di daerah-daerah. Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan di dalam pekerjaan, tanggung jawab yang sudah dipercayakan bagi mereka. Mereka boleh memimpin rakyat mereka dengan hati yang sungguh tertuju kepada Tuhan, dengan keikhlasan, kejujuran, hati yang takut akan Tuhan, sehingga melalui karya mereka, pelayanan mereka boleh memimpin rakyat mereka dengan jujur, mereka memimpin dengan pertolongan dari Tuhan. Kami sungguh rindu bangsa kami diberkati lebih lagi, dan boleh menjadi bangsa yang sungguh takut akan Tuhan melalui pelayanan, pekerjaan yang dikerjakan oleh para pemimpin kami. Bapak, ampuni segala dosa, kesalahan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kami, juga setiap kami sebagai warga negara Indonesia, kami boleh tunduk dan taat demi kesejahteraan bangsa dan negara ini. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap kami yang mengikuti acara 1 jam bersama renungan harian ini. Kami menyerahkan segala pergumulan kami. Mungkin jika ada beberapa dari kami yang sedang menghadapi persoalan yang berat, permasalahan yang begitu berat, Tuhan, Engkau lebih tahu kemampuan kami, Engkau yang lebih tahu kebutuhan kami. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan bagi kami, jawaban atas doa-doa kami sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan waktu Tuhan. Dan kami boleh menantikan terus pertolongan dari Tuhan ini dengan hati yang terus bersandar kepada Tuhan saja. Karena kami yakin dan percaya Engkau senantiasa mengiringi setiap langkah kami. Engkau senantiasa menyertai setiap langkah. Kami percaya Engkau tidak akan pernah melupakan kami maupun meninggalkan kami untuk kami berjalan sendiri. Tuhan kiranya berkarya lebih lagi di dalam dan melalui kehidupan kami. Kami menyerahkan Tuhan seluruh pekerjaan pelayanan kami di sepanjang hari ini, setiap rencana yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini, kiranya Tuhan menyertai dan bawa kami Tuhan lebih lagi untuk semakin rindu untuk mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan lebih lagi di dalam hidup kami. Dan kami juga boleh membagikan berkat yang sudah kami terima melalui perenungan bersama-sama di dalam 1 jam bersama renungan harian ini bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami, dan esok kami juga boleh membawa semakin banyak orang-orang untuk juga bergabung di dalam acara ini supaya lebih banyak lagi orang yang juga merasakan sapaan Tuhan, merasakan pimpinan Tuhan melalui perenungan yang boleh kami lakukan bersama-sama. Tiap renungan, sharing berkat yang sudah dibagikan, kiranya membawa kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin bertumbuh di dalam pengenalan kami, bertumbuh di dalam iman kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Bapa, ini pinta doa kami, syukur kami kepadamu, kami mau haturkan di dalam nama Putramu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya, silakan Pak Santo untuk doa syafaat. Pak, untuk doa berkat, silakan Pak. Oke, baik, mungkin ada gangguan. Mari Bapak Ibu kita arahkan hati kita. Terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Bapa surga, berkat cinta, kasih, dan pengampunan dosa dari Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghibur dari Roh Kudus yang menyertai dan memberkati engkau dan keluargamu mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Pagi hari kita berdoa bersama-sama dalam acara 1 jam bersama renungan harian, dan mari kita mengucap syukur sebagai ucapan syukur kita akan pujian. Terima kasih Yesus. Kalau acara 1 jam ini boleh berjalan dengan lancar.
Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu. Yang tak pernah ku pikirkan, sungguh Kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Iya, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini kita bersama-sama dalam acara 1 jam bersama renungan harian dan sharing hari ini sungguh indah memberkati semua. Dan terima kasih sekali buat Bapak Ibu yang sudah berbagi dalam sharing ini dan kira nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih sekali buat Bapak Heman Elia, terima kasih Pak Heman. Ya, terima kasih Pak buat pagi hari, buat tulisan Anda, dan kami menanti karya Anda selanjutnya Pak. Berkati kita Terima semuanya. kasih Pak Sandi. Terima Terima kasih. kasih Iya. tim redaksi. Iya, sekali lagi Bapak Ibu terima kasih dan sampai berjumpa kembali dan selamat bekerja, selamat melayani. Kiranya hari ini menjadi yang indah buat kita semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Heman Elia, terima Terima kasih kasih Bu Tati. Pak Sony, terima kasih Bapak Ibu yang telah berbagi pengalaman iman pada siang hari ini, Bapak Ibu yang hadir di SJBRH, terima kasih. Mungkin ada yang
beberapa baru pertama kali mengikuti, juga terima kasih dan mohon maaf kami tidak bisa menyapa satu persatu. Mewakili tim yang bertugas dari Yayasan Pelayanan Gloria, kami mohon pamit undur diri dari layar Bapak Ibu sekalian dan kami tunggu kehadirannya pada SJBRH yang akan datang. Kembali kita tutup dengan pantun ya Bapak Ibu. Bahasa Jawa ini campur-campur, nanti kalau minta terjemahan bisa japri. Semoga Pak Michael dan Pak Paul tahu artinya. Jagung rebus rasane legi. Ikut Tuhan Yesus ora bakal rugi, Bapak Ibu. Ya, sampai bertemu dan kami mohon pamit. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Heru. Terima kasih Pak Sony, Pak Heman.